Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merika Putri Wandala, NIM 1801059 dari S14B akan mempresentasikan tentang komponen gel dari mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Solid dengan dosen pengampu Ibu Nessa Agistia M.Fam APT. Adapun pokok pembahasan pada komponen gel kali ini yang pertama adalah gelling agent dan yang kedua adalah zat tambahan. Gelling agent termasuk dalam kelompok ini adalah gam alam, turunan selulosa dan karbomer. Kebanyakan dari sistem tersebut berfungsi dalam media air. Selain itu, ada juga yang membentuk gel dalam cairan nonpolar. Beberapa partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagai pembentuk gel karena terjadinya flokulasi partikel. Nah, contoh-contoh dari gelling agent ini ada 7. Yang pertama itu ada polimer gel organik, yang kedua polyethylene atau gelling oil, yang ketiga koloid padat terdispersi, yang keempat surfaktan, yang kelima gelans lain, yang keenam polyvinyl alkohol, dan yang ketujuh glaze atau gel organik. Yang pertama ada polimer atau gel organik. Contohnya itu ada gam alam atau natural gum. Umumnya bersifat anionik, yaitu bermuatan negatif dalam larutan atau terdispersi dalam air. Meskipun dalam jumlah yang kecil, ada juga yang bermuatan netral. Contohnya itu guar gum. Karena komponen yang membangun struktur kimianya, maka natural gum ini mudah terurai secara mikrobiologi dan menunjang pertumbuhan dari mikroba. Oleh karena itu, sistem cair yang mengandung gum ini harus mengandung pengawet dengan konsentrasi yang cukup. Pengawet yang bersifat kationik bersifat inkompatibel dengan gam, di mana gam ini bersifat anionik sehingga penggunaannya harus dihindari. Contoh dari gam alam ini yang pertama ada natrium alginat, yang biasanya digunakan 5-10% untuk sediaan semi solid. Tersedia dalam beberapa grade sesuai dengan viskositas yang terstandarisasi, yang merupakan kelebihan natrium alginat dibandingkan dengan teragakan. Bersifat inkompatibel dengan derivat akridin, kristal violet, fenil merkuri asetat, dan juga nitrat, garam kalsium, logam berat, dan etanol dengan konsentrasi lebih dari 5%. Natrium alginat ini pada pH 4-10, sedangkan pada pH 10 viskositasnya itu akan menurun. Menurut Hope halaman 543-544. Selanjutnya contoh gam alam yang kedua yaitu karagenan. Fraksi kappa dan iota membentuk gel yang reversibel terhadap pengaruh panas. Semua karagenan bersifat anionik. Gel kappa yang cenderung getas merupakan gel terkuat dengan adanya keberadaan ion kalium, sedangkan gel iota yang bersifat elastis dan tetap jernih itu tergantung dengan adanya keberadaan ion kalium. Konsentrasi dari karagen yang biasa digunakan sebanyak 0,3-1% dan bersifat inkompatibel dengan material kationik. Selanjutnya contoh ketiga dari gam alam yaitu teragakan. Menurut National Formula didefinisikan sebagai ekstrak gam kering dari Astragalus gummifer labillaridae atau spesies Asia dari Astragalus, yang biasa digunakan sebanyak 5% sebagai gelling agent. Teragakan kurang begitu populer karena mempunyai viskositas yang bervariasi. Dan viskositas ini akan menurun dengan cepat di luar range, yaitu pH 4,5-7. Rentan terhadap degradasi oleh mikroba. Selain itu, pada pH 7 dapat menurunkan efikasi benzalkonium klorida, klorobutanol, metilparaben, fenol, dan fenil merkuri asetat. Viskositasnya juga dapat menurun dengan penambahan alkali atau natrium klorida. Formula dari teragakan ini mengandung alkohol dan atau gliserol dan atau volatile oil untuk mendispersikan gam dan mencegah pengentalan ketika penambahan air. Bersifat kompatibel dengan garam konsentrasi tinggi dan suspending agent sintetik.
Selanjutnya ada derivat selulosa. Derivat selulosa rentan terhadap degradasi enzimatik, sehingga harus dicegah dengan adanya kontak dengan sumber selulosa. Sterilisasi sediaan atau penambahan pengawet dapat mencegah penurunan viskositas yang diakibatkan oleh depolimerisasi oleh enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme, misalnya MC, NaCMC, HEC, dan HPC. Sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral. Viskositasnya yang stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, gel yang jernih, dan menghasilkan film yang kuat pada kulit ketika kering. Contoh dari derivat selulosa yang pertama ada NaCMC, di mana NaCMC ini biasa digunakan pada konsentrasi 3-6%. Secara umum, NaCMC menunjukkan viskositas maksimum pada pH 7-9 dan bersifat inkompatibel dengan larutan asam, larutan garam, besi, dan beberapa metal lainnya, yaitu aluminium, merkuri, dan zinc. Yang kedua ada HPC, yaitu stabil pada pH 6-8, bersifat inkompatibel dengan derivat fenol seperti metilparaben dan propilparaben. Kehadiran polimer anionik akan meningkatkan viskositas HPC kompatibel dengan garam inorganik. Selanjutnya yang ketiga ada HEC, yaitu memiliki pH stabil 2-12, bersifat inkompatibel dengan zinc, inkompatibel parsial dengan kasein, gelatin, MC, PVA, dan pati. Selanjutnya ada HPMC, di mana pH stabilnya itu 3-11 dan bersifat inkompatibel dengan agen oksidator. Contoh ketiga adalah polimer sintesis atau karbomer atau karbopol. Karbomer merupakan gelling agent yang kuat yang dapat membentuk gel pada konsentrasi sekitar 0,5% dalam media air yang diperdagangkan dalam bentuk asam bebasnya. Pertama-tama dibersihkan dahulu. Setelah udara yang terperangkap keluar semua, gel akan terbentuk dengan cara netralisasi dengan basa yang sesuai. Dalam sistem cair, basa anorganik seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan amonium hidroksida sebaiknya ditambahkan karena pH harus dinetralkan karena karakter gel yang dihasilkan dipengaruhi oleh proses netralisasi atau pH yang tinggi. Viskositas dispersi karbomer dapat menurun dengan adanya ion-ion. Karbomer merupakan gelling agent yang kuat, maka hanya diperlukan dalam konsentrasi yang kecil, biasa digunakan 0,5-2%, dan bersifat inkompatibel dengan fenol, polimer kationik, asam kuat, dan elektrolit kuat. Dua dari gelling agent adalah polyethylene atau gelling oil, yang biasa digunakan dalam gel hidrofobik liquid yang akan menghasilkan gel yang lembut, mudah tersebar, dan membentuk lapisan atau film yang tahan air pada permukaan kulit. Untuk membentuk gel polimer harus didispersikan dalam minyak pada suhu yang tinggi, yaitu di atas 80 derajat Celcius. Kemudian langsung didinginkan dengan cepat untuk mengendapkan kristal yang merupakan pembentukan matriks. Yang ketiga ada koloid padat terdispersi, di mana mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai jalan dengan cara pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antar partikel seperti ikatan hidrogen. Lalu konsentrasi yang rendah dibutuhkan untuk cairan nonpolar. Untuk cairan polar diperlukan konsentrasi yang lebih besar untuk membentuk gel, karena adanya kompetisi dengan medium yang melemahkan interaksi antar partikel tersebut. Nah, contoh keempat adalah surfaktan. Gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi, yaitu 20-40% dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut membentuk mikroemulsi. Karakteristik gel yang terbentuk dapat bervariasi dengan cara mengadjust proporsi dan konsentrasi dari komposisinya. Bentuk komersial yang paling banyak untuk gel
ini adalah produk pembersih rambut. Nah, selanjutnya ada Gelance Line, di mana Gelance Line ini banyaknya wax yang digunakan sebagai gelance untuk media nonpolar. Contohnya itu ada beeswax, carnauba wax, cetyl ester wax. Dan yang keenam ada polyvinyl alkohol. Polyvinyl alkohol digunakan dalam emulsi pada konsentrasi 0,5%, bersifat inkompatibel pada konsentrasi tinggi dengan garam inorganik, terutama sulfat dan fosfat. Untuk membuat gel yang dapat mengering secara cepat, film yang terbentuk sangat kuat dan plastis, sehingga memberikan kontak yang baik antar obat dan kulit. Tersedia dalam beberapa grade yang berbeda dalam viskositas dan angka penyabunan. Contoh yang ketujuh adalah glaze atau gel organik. Digunakan sebanyak 7-20% sebagai basis. Mempunyai pH 9 sehingga tidak cocok digunakan pada kulit. Viskositasnya dapat menurun dengan adanya basa. Magnesium oksida sering ditambahkan untuk meningkatkan viskositas dari glaze. Contoh dari glaze ini adalah bentonit, di mana harus disterilkan terlebih dahulu untuk penggunaan pada luka terbuka. Bentonit dapat digunakan pada konsentrasi 5-20%. Contohnya itu ada bentonit, vegum, dan laponit. Selanjutnya, zat tambahan. Dari zat tambahan ini akan dijelaskan yang pertama ada pengawet, yang kedua penambahan bahan higroskopis, dan yang ketiga ada chelating agent. Yang pertama pengawet. Meskipun beberapa dari basis gel itu resisten terhadap mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan gelling agent. Contoh dari pengawet yang biasa digunakan dari gelling agent, yang pertama itu ada tragakan. Biasa menggunakan metil hidroksibenzoat 0,2% dengan propil hidroksibenzoat 0,05%. Lalu untuk natrium alginat biasa menggunakan metil hidroksibenzoat dengan range 0,1-0,2% atau klorokresol 0,1% atau asam benzoat 0,2%. Selanjutnya ada pektin, di mana asam benzoat yang digunakan 0,2% atau metil hidroksibenzoat dengan 0,12% atau klorokresol 0,1-0,2%. Selanjutnya ada starch gliserin, di mana menggunakan metil hidroksibenzoat dengan range 0,1-0,2% atau asam benzoat 0,2%. Selanjutnya ada MC, di mana MC ini menggunakan pengawet fenilmerkuri nitrat, yaitu dengan konsentrasi 0,001% atau benzalkonium klorida sebanyak 0,02%. Untuk NaCMC biasa menggunakan metil hidroksibenzoat dengan 0,2% dengan propil hidroksibenzoat 0,02%. Selanjutnya polyvinyl alkohol menggunakan kloriheksidin asetat sebanyak 0,02%. Dan pada umumnya pengawet yang dibutuhkan oleh sediaan yang mengandung banyak air biasanya digunakan pelarut air yang mengandung metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% sebagai pengawet. Nah, selanjutnya ada penambahan bahan higroskopis, di mana bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya itu gliserol, propilen glikol, dan sorbitol dengan konsentrasi 10-20%. Selanjutnya ada chelating agent, di mana chelating agent ini bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya itu ada ETA. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.